Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasikan pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Nur Isni Solihah. Saya Sinta Manis Tomsini. Saya Dika Putri. Saya Muhammad Fitri. Saya Dimas Pratama. Baik, kami dari Prodi BK dengan mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Kami akan mempresentasikan terkait tentang fungsi dan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari komunikasi itu sendiri ya. Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi dilihat dari sudut pandang ideologi komunikasi dari eksperimentasi adalah kecenderungan bertindak dalam upaya individu yang terlibat secara aktif dalam aspek kehidupan manusia. Nah, menurut Wiranti pada tahun 2004, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau dapat terjadi lebih gitu ya, tapi dengan kondisi atau situasi yang terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Nah, selain kita harus mengetahui pengertian, kita harus memaknai pengertian komunikasi itu sendiri, kita harus tahu nih tujuan dari komunikasi itu sendiri, yaitu untuk menciptakan suatu kesepahaman antara kedua belah pihak agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Nah, dengan adanya definisi dari komunikasi dari yang di atas tadi, maka dapat menghindarkan diri dari kesalahpahaman agar mampu memahami maksud perkataan orang lain dan juga agar ide atau gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain. Nah, terutama dalam gelaran rapat tertentu atau dalam suatu kumpulan tertentu. Nah, untuk penggerakan orang tujuan lain ya sebagai penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya nih komunikasi untuk menggerakkan sosialisasi, selalu ada kerja bakti dan lain sebagainya. Berikut adalah fungsi-fungsi dari komunikasi. Yang pertama, untuk selalu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, untuk mempelajari situasi yang terjadi. Yang keempat, mengubah sikap maupun perilaku. Yang kelima, mengawasi serta melakukan pengendalian atas sesuatu kegiatan. Baik, selanjutnya fungsi dari komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi sebagai penyampaian pendapat agar diterima oleh masyarakat luas atau berkaitan, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan suatu hal. Jadi melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya, mengisi waktu luang, misal dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dari komunikasi itu sendiri sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya, komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasi seperti kata kerja ataupun konjungsi-konjungsi. Lalu, untuk dapat mengenal diri sendiri dan guna untuk mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana, semisal ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Lalu, fungsi komunikasi sebagai hiburan, misalnya ketika Anda sedang jenuh, kemudian menghubungi teman jauh untuk sekadar ngobrol santai. Lalu, fungsi dari komunikasi itu untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Ada fungsi komunikasi, yaitu guna mengambil suatu keputusan yang tepat. Misalnya, ketika kita sedang bermusyawarah atau diskusi, pastinya ada komunikasi antara anggota itu dengan yang lainnya untuk mengambil keputusan yang disepakati bersama. Lalu, selanjutnya untuk melakukan kegiatan tertentu. Sebagai contoh, kita sedang melaksanakan camping atau lomba gitu. Pasti ada komunikasi dong antara ketua atau dengan anggota atau sekretaris dengan bendahara. Lalu selanjutnya sebagai bentuk ekspresi, maksudnya ketika kita sedang marah, sedih atau senang, pasti kita akan berkomunikasi dengan orang itu berbeda-beda gitu caranya. Suaranya mungkin ada nadanya tinggi, atau kita lagi sedih nadanya menjadi lebih rendah
yang terakhir, menghindari adanya kesalahpahaman. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain saat kita marah, saat kita bersedih, pasti akan berbeda cara kita menentukan bagaimana orang lain bisa menangkap pesan atau ucapan dari kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like that it's easy to figure you out.